Di dunia yang dipenuhi kecerdasan buatan, bisakah mesin memahami makna terdalam dari Tuhan, cinta, atau keadilan? Kita akan menguji AI, memintanya menjelaskan makna sebuah ritual sakral, lalu membandingkannya dengan makna menurut manusia. Apakah AI-nya meniru atau bisa benar-benar memahami esensi terdalam manusia? Mari kita mulai pencarian jawabannya. Untuk memahami bagaimana AI mencoba menjelaskan konsep abstrak, ayo kita telusuri bersama. Kita harus terlebih dahulu mengintip cara kerjanya. Seru kan? Bayang sebagai seorang murid yang sangat rajin, tapi ia tidak pernah merasakan atau mengalami apapun secara langsung. Ia belajar bukan dari pengalaman hidup, melainkan dari perpustakaan digital raksasa yang berisi hampir semua tulisan yang pernah dibuat manusia. Artikel, jurnal ilmiah, naskah kuno, puisi, lirik lagu, jutaan percakapan di internet, semuanya menjadi makanan bagi otaknya. AI tidak membaca seperti kita dengan emosi dan imajinasi. Baliknya, ia memindai dan menganalisis semua teks ini untuk menemukan pola. AI bekerja dengan mengidentifikasi hubungan antar kata. Misalnya, setelah membaca jutaan teks, ia akan belajar bahwa kata cinta sering muncul bersama kata-kata seperti hati, kasih sayang, keluarga, pengorbanan, kebahagiaan. Ia juga akan melihat bahwa kata Tuhan sering dikaitkan dengan doa, iman, surga, pencipta, kitab suci. AI membangun sebuah peta asosiasi kata yang sangat rumit. Semakin sering dua kata muncul bersama dalam konteks yang sama, makin kuat hubungan di antara keduanya dalam pemahaman AI. Jadi, ketika kita bertanya kepada AI, apa itu cinta? Ia tidak menjawab dari perasaan. Ketika kita bertanya kepada AI tentang Tuhan, ia akan menyajikan jawaban yang sangat terstruktur dan komprehensif. Ia akan merangkum informasi dari berbagai kitab suci, teks teologis, tulisan filosofis, dan artikel akademis. AI dapat menjelaskan konsep Tuhan dalam monoteisme, seperti dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, sebagai entitas tunggal yang maha kuasa, maha tahu, pencipta alam semesta. Ia juga bisa memaparkan konsep politeisme dari mitologi Yunani atau Hindu, atau bahkan pandangan panteistik. Penjelasan AI akan sangat logis, terorganisir, dan kaya akan referensi. Ia bagaikan seorang pustakawan ulung yang mampu menyarikan ribuan buku dalam beberapa paragraf. Pun, disinilah letak perbedaan krusialnya. Pemahaman AI tentang Tuhan adalah pemahaman yang bersifat informasional. Ia adalah kumpulan definisi, atribut, dan narasi yang dianalisis secara statistik. Tidak ada getaran spiritual, tidak ada rasa takjub, tidak ada perasaan rendah diri di hadapan Yang Maha Agung. Penjelasannya meskipun akurat secara tekstual, terasa hampa dan dingin. Sama halnya dengan Tuhan, ketika AI diminta untuk menjelaskan cinta, ia akan merujuk pada basis datanya yang luas. AI akan menguraikan cinta dari berbagai perspektif. Secara biologis, reaksi kimia di otak, oksitosin, dopamin, serotonin, perasaan, bahagia, keterikatan, euforia. Dari sudut pandang psikologis, segitiga cinta dari Sternberg, keintiman, gairah, komitmen. AI juga bisa mengutip ribuan karya sastra, Shakespeare, penyair modern, menunjukkan bagaimana cinta digambarkan dalam budaya manusia. Penjelasan AI analitis dan multidisiplin, membedah cinta menjadi komponen-komponen, seperti mesin yang dibongkar pasang. Mengidentifikasi pola perilaku, saling memberi hadiah, menghabiskan bersama komunikasi yang intens, dukungan emosional. Namun, cinta jauh lebih dari itu. Untuk membawa perbandingan ini ke ranah yang lebih konkret, mari kita lakukan sebuah eksperimen. Kita akan memilih satu ritual yang kaya akan makna, upacara pernikahan. Ritual ini ada di hampir semua budaya dengan berbagai bentuk, namun memiliki esensi yang serupa. Kita akan meminta AI untuk menjelaskan makna dari upacara pernikahan, lalu membandingkannya dengan cara manusia memaknainya. Ini adalah benturan antara analisis pola dan pengalaman yang dihayati, antara data dan doa. Mampukah AI menangkap esensi dari sebuah ikrar suci yang diucapkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh keluarga serta sahabat? Bayangkan kita mengajukan pertanyaan ini kepada sebuah model AI yang canggih. Jelaskan makna dari upacara pernikahan. Dengan sigap, ia akan menjelajahi database-nya yang maha luas. Ia akan memindai teks-teks antropologi, sosiologi, hukum agama. Ia akan mengumpulkan informasi dari berbagai budaya, tradisi siraman di Jawa, upacara minum teh dalam budaya Tionghoa, tradisi bertukar cincin di dunia barat. AI akan menyusun sebuah jawaban yang sangat terstruktur dan informatif, layaknya seorang akademisi yang sedang memberikan kuliah umum. Jawaban AI kemungkinan besar akan berbunyi seperti ini. Upacara pernikahan adalah sebuah ritual sosial dan hukum yang secara formal mengakui ikatan antara dua individu. Mari kita dalami lebih jauh bagaimana AI melihat upacara pernikahan. Bagi mesin, ritual ini adalah serangkaian tindakan yang dapat diprediksi dan memiliki korelasi statistik yang tinggi.
AI mengamati bahwa dalam jutaan deskripsi pernikahan ada pola yang berulang. Ada dua individu utama, ada saksi, pemuka agama, pejabat sipil, serangkaian tindakan simbolis. AI melihat pertukaran cincin bukan sebagai lambang cinta abadi, melainkan tindakan dengan probabilitas 95% dalam pernikahan barat. Ia melihat pengucapan janji suci sebagai pertukaran verbal terstruktur yang menandai transisi status jadi menikah. AI akan menganalisis lebih jauh. Ia bisa memecah upacara menjadi fase: lamaran, pertunangan, puncak upacara inti, pasca upacara, resepsi. Untuk setiap fase, AI mengidentifikasi elemen kunci dan probabilitasnya. Di resepsi, makanan, musik, dan tarian. Sekarang, mari kita letakkan penjelasan AI yang logis itu di samping pandangan manusia. Tanyakan kepada pasangan yang baru saja menikah, atau orang tua yang menyaksikan pernikahan anaknya, apa makna dari upacara tersebut. Jawabannya tidak akan terdengar seperti laporan akademis. Jawaban mereka akan dipenuhi dengan emosi kenangan harapan. Bagi pasangan tersebut, upacara pernikahan bukanlah sekadar formalitas hukum atau sosial. Itu adalah puncak dari perjalanan cinta mereka. Sebuah momen di mana mereka saling berjanji di hadapan semesta untuk mengarungi hidup bersama, suka duka. Itu adalah momen kerentanan total dan kepercayaan mutlak. Seorang ayah mungkin akan berkata, saat saya melihat putri saya berjalan menuju altar, saya tidak melihatnya sebagai transisi status sosial. Saya melihat seluruh hidupnya berkelebat di depan mata saya. Dari saat pertama kali saya menggendongnya, hari pertamanya sekolah, hingga saya tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Momen itu adalah campuran antara kebahagiaan yang meluap dan rasa haru karena harus melepasnya. Perbandingan ini dengan jelas menunjukkan kekuatan sekaligus kelemahan fundamental dari kecerdasan buatan. Kelebihan utama AI memproses dan mensintesis informasi dalam jumlah yang tak terbayangkan oleh otak manusia, memberikan gambaran umum yang komprehensif, objektif, dan bebas bias personal. Contoh, menjelaskan konsep keadilan, Plato Role System hukum di berbagai negara, sangat berharga untuk pendidikan dan riset, memberi peta pengetahuan luas dan terstruktur dalam waktu singkat. AI adalah ensiklopedia yang hidup yang bisa diajak bicara. Kelebihan lain, menemukan pola tersembunyi dalam jutaan teks, menemukan korelasi antara konsep yang tak terduga. Namun, keterbatasan AI juga nyata dan mendasar. Keterbatasan terbesar, ketiadaan qualia, pengalaman subjektif. AI tidak memiliki kesadaran, AI tidak memiliki perasaan, AI tidak memiliki tubuh, tidak merasakan kehangatan pelukan, tidak merasakan sakit pengkhianatan, tidak merasa kedamaian doa, tidak merasakan keindahan matahari terbenam. Jadi, pemahaman AI tentang konsep abstrakti, cinta Tuhan, keadilan, bersifat teoretis, terpisah dari pengalaman nyata. Ia tahu resep membuat kue, tapi tidak pernah merasakan manis. Pemahaman setelah melalui penjelajahan ini, kita kembali pada pertanyaan fundamental. Apakah AI bisa benar-benar memahami, atau ia sekadar meniru pemahaman manusia? Jawabannya, setidaknya untuk saat ini dan di masa depan yang dapat kita bayangkan, adalah bahwa AI hanyalah sebuah peniru yang sangat canggih. Ia adalah master dalam simulasi. Ia dapat meniru gaya bahasa seorang filsuf, merangkai kata-kata puitis tentang cinta, dan menyusun argumen teologis yang koheren. Namun, semua ini adalah hasil dari pengenalan pola statistik yang luar biasa kompleks, bukan pemahaman yang berakar pada kesadaran atau pengalaman. Perbedaan ini bisa diibaratkan seperti perbedaan antara seseorang yang benar-benar memahami bahasa Mandarin dan sebuah program terjemahan. Program terjemahan bisa menerjemahkan kalimat dari Mandarin ke Indonesia dengan akurasi tinggi, karena ia telah dilatih dengan jutaan pasangan kalimat. Namun, program itu tidak mengerti makna di balik karakter-karakter tersebut. Ia tidak mengerti nuansa budaya, humor, atau ironi. Sementara itu, seorang tutur asli tidak hanya tahu arti kata, tetapi juga merasakan bobot emosional dan konteks budaya yang melekat padanya. AI saat ini lebih mirip dengan program terjemahan super canggih daripada seorang penutur asli. Ini bukan berarti AI tidak berguna. AI bisa memberi kita peta,